Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Ikhwani fillah, pemirsa channel Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengajarkan kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian itu orang-orang yang rabbani. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Wala takunu ramadaniyin, dan janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang ramadani. Apa itu ramadani? Maksudnya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang semangat ibadah kepada Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atau mengurangi kemuliaan Allah. Dengan kita beribadah kepada Allah atau tidak beribadah kepada Allah, sesungguhnya kemuliaan Allah tidak akan pernah berkurang. Kemuliaan Allah tetap, bahkan Allah lah yang paling mulia, Al-Karim. Allah lah yang paling berkuasa, Al-Qadir. Allah lah yang paling segala sesuatunya, yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ibadah kita ini, hadirin jamaah sekalian, hanya semangat di bulan Ramadan saja. Ya, sebagaimana yang saya ucapkan tadi, jangan sampai kita menjadi orang-orang Ramadhani. Artinya apa? Orang yang semangat ibadah hanya di bulan Ramadan. Tapi harus istiqamah. Ya. Kita terus lakukan ibadah ini bahkan di luar bulan Ramadan sekalipun. Walaupun mungkin kuantitasnya atau banyaknya ibadah kita tidak sebanyak sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan. Misalnya, ya, di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran satu hari satu juz. Bahkan dalam satu bulan kita bisa menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran. Tapi jangan pernah tinggalkan Al-Quran ketika kita sudah tidak di bulan Ramadan lagi. Tetap baca Al-Quran. Walaupun mungkin tidak sebanyak ketika kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ya mungkin 2 halaman, 2 lembar, 3 lembar satu hari. Ya, lebih dari itu lebih baik. Ya. Kita qiyamul lail setiap hari di bulan Ramadan, salat tarawih setiap hari di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan tetap kita salat tarawih. Tetap maksudnya kita qiyamul lail, kita salat tahajud, walaupun tidak sebanyak ketika kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin di bulan Ramadan kita 8 rakaat, bahkan mungkin sampai 23 rakaat. Tetapi di luar bulan Ramadan tetap kita beribadah, tetap kita tahajud, minimal 2 rakaat dan 1 witir, itu sudah sangat minimal. Sebelum subuh kita salat menunaikan, ya, hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita biasa berzikir di dalam bulan Ramadan ini dan bersedekah, maka jangan tinggalkan itu. Walaupun tidak sebanyak sedekah kita ketika kita di bulan Ramadan ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini adalah, ya, bagaimana kita menjaga amalan kita ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah ini, ya, adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling afdal adalah adwamuha wa in qalla. Ada amalan yang terus-menerus kita lakukan. Amalan yang istiqamah kita lakukan, wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ada sahabat-sahabat yang mereka ini masuk surga karena istiqomah amalan mereka, hadirin jamaah, walaupun amalan itu sederhana. Dalam sebuah hadis yang sudah sangat kita kenal, kisah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, yang hadirin jamaah sekalian, Bilalnya masih ada di dunia, tapi Rasulullah SAW sudah mendengar sendalnya Bilal sudah ada di surga. Maka Rasulullah bertanya, "Ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau
walaupun masih di dunia tapi sendalmu sudah ada di surga. Kata Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang istimewa yang biasa aku lakukan, tapi mungkin ada satu amalan yang selalu aku lakukan. Ya, setiap hari aku lakukan itu, yang mungkin inilah penyebab kemudian Allah muliakan aku dengan adanya sendalnya Bilal ibn Rabah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bilal selalu melakukan salat sunnatul wudu. Setiap selesai wudu, Bilal ibn Rabah salat 2 rakaat. Hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, sederhana amalannya, salat 2 rakaat saja setiap selesai wudu. Tapi karena istiqamah dilakukan oleh Bilal, maka hal ini menyebabkan sendalnya Bilal sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun Bilalnya masih ada di dunia. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, jaga istiqamah ini. Maka bagaimana cara kita untuk selalu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa tips agar kita ini istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beribadah hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita beribadah untuk mengharap ridhonya makhluk, untuk mengharap pujaan atau pujian dari manusia, jangan. Karena ketika ada orang tersebut, ketika banyak orang, kita akan semangat ibadah, tapi dalam keadaan sendiri kita akan lesu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya mengharap ridhonya Allah, itu adalah cara untuk kita istiqamah. Ketika kita beribadah hanya untuk mengharap ridhonya Allah, ketika kita beribadah hanya untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memancing kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dilihat oleh orang ataupun tidak ada orang. Baik didengar oleh orang ataupun tidak didengar oleh orang. Baik dipuji oleh orang ataupun dihina oleh orang, kita tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita ini istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua yaitu selalu bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bergaul dengan para ahli ibadah. Bergaul dengan orang-orang yang selalu memotivasi kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang yang saleh, duduk bersama dengan orang-orang ahli ibadah akan memancing kita, akan mengajak kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita duduk dengan mereka, jangankan mendengarkan ucapan mereka, melihat perilaku mereka pun akan menaikkan iman kita. Dan kemudian kita akan semangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Maka tips yang kedua adalah selalu mujalasatus shalihin, duduk bersama dengan orang-orang saleh. Niscaya ini akan menjaga istiqamah kita di dalam beramal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya amalan-amalan kita ini diterima dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan amalan ini hingga akhir hayat kita. Karena itulah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Apa itu doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengajarkan, Allahumma ya muhawwidul ahwal, tsabbit ahwalana ala ta'atik. Ya Allah yang merubah keadaan, tsabbit ahwalana, tetapkanlah keadaan kami ala ta'atik, untuk selalu taat kepadamu. Karena kenapa hadirin jamaah sekalian, hati kita ini suka berubah-ubah. Namanya juga qalb, hati. Hati itu qalaba yaqlubu, ya, berubah-ubah. Ya, terkadang dia baik, terkadang dia buruk, terkadang dia beriman, terkadang dia tidak beriman, terkadang dia naik, terkadang dia turun. Maka penting kita untuk berdoa kepada Allah agar kiranya tetap istiqomah kita beribadah kepada Allah hingga akhir hayat kita. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah yang kita ucapkan tadi, yaitu apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami ini untuk selalu taat kepadamu, untuk selalu berjalan di atas agamamu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.